Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Bambang Irawan dengan NIM 2105040137. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum waris pada hukum perdata. Pengertian hukum waris. Menurut Wiryono Projodikoro, ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Menurut Gregor van der Broek, pengertian hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antar mereka maupun dengan pihak ketiga. Prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum perdata. Yang pertama, yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan. Yang kedua, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Yang ketiga, ahli waris harus ada pada saat terbukanya warisan. Yang terakhir, tidak memandang asal barang-barang untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Macam-macam ahli waris. 1. Menerima warisan karena anggota keluarga. Ini dikatakan adalah keluarga sedara, janda atau duda, si pewaris. Kedua, menerima warisan karena wasiat dari pewaris, maksimal sepertiga bagian dari warisan. Legitim porti. Legitim porti menurut pasal 913 KUH Perdata, yang dimaksud dengan legitim porti adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Bentuk mutlak untuk ahli waris dalam garis ke bawah berdasarkan pasal 914 KUH Perdata. Yang pertama, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah, maka LP-nya adalah setengah dari bagiannya menurut undang-undang. Jika meninggalkan dua orang anak, maka besar LP-nya adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut. Sedangkan jika meninggalkan 3 orang anak sah atau lebih, maka besarnya LP adalah 3/4 dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Untuk ahli waris dalam garis ke atas, yaitu orang tua, kakek, nenek, pewaris, besarnya LP menurut ketentuan pasal 915 KUH Perdata selamanya setengah dari bagian menurut undang-undang. Syarat ahli waris. Di sini kita akan melihat syarat ahli waris itu apa saja. Yang pertama, syaratnya masih hidup pada waktu warisan terbuka atau dibagikan. Yang kedua, bukannya orang yang dinyatakan undang-undang sebagai tidak patut menerima warisan, dalam artian telah atau mencoba membunuh pewaris, menghalangi pewaris membuat wasiat, atau memalsukan atau menghilangkan wasiat. Yang ketiga, tidak menolak warisan. Objek hukum waris. 1. Barang atau benda berwujud. Kedua, tagihan atau lunasan. Ketiga, penerima atau pendapatan atau penghasilan. Di sini bisa jaminan pensiun, asuransi, honorarium, penghasilan tertentu yang dapat diterima atau diteruskan kepada ahli waris. Gelar atau kedudukan. Ini masuk di hukum adat. Objek imaterial nih adalah hak cipta. Harta pusaka. Untuk harta pusaka sendiri tidak dibagi saat pewarisan. Alasannya adalah prinsip mempertahankan keutuhan keluarga. Tujuannya untuk dapat dimanfaatkan oleh ahli waris yang sedang membutuhkan. Cara-cara mewaris. 1. Mewaris berdasarkan undang-undang. Yang kedua, mewaris berdasarkan surat wasiat. Mewaris berdasarkan undang-undang. Mewaris berdasarkan undang-undang disebut juga mewaris ab intestato, sedangkan ahli warisnya disebut ab instat. Mewaris berdasarkan undang-undang terdiri
dari satu, mewaris berdasarkan kedudukan sendiri, mewaris berdasarkan pergantian tempat. Ini dipersyaratkan satu, orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. Kedua, orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan. Yang terakhir adalah orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris. Golongan ahli waris menurut undang-undang. 1. Golongan 1 yaitu terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya. Golongan 2 terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya. Golongan 3 terdiri dari kakek, nenek, serta seterusnya ke atas. Golongan 4 terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara-saudara ahli waris. Golongan 3 beserta keturunannya. Pewarisan menurut wasiat. Surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sebuah statement harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akte di bawah tangan ataupun otentik dan berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak. Surat wasiat menurut bentuknya terbagi atas 3. 1. Wasiat holografis, yang kedua wasiat umum, yang ketiga wasiat rahasia. Surat wasiat menurut isinya. Yang pertama, surat wasiat pengangkatan waris. Yang kedua, surat wasiat hibah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan secara singkat materi tentang hukum waris. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kita sadari dalam pemaparan materi ini masih terdapat banyak kekurangan di sana-sini. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk lebih baik dalam pembuatan konten digital ke depan dan sebagai penyemangat untuk kita terus belajar menggali ilmu tentang keperdataan di kemudian hari. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.